Jumlah dokter di Indonesia terendah kedua di Asia Tenggara, yaitu sebesar 0,4 dokter per 1.000 penduduk. Artinya Indonesia hanya memiliki 4 dokter yang melayani 10.000 penduduknya. Jadi rasionya sekitar 1 dibanding 2.500. Begitu juga dengan rasio dokter spesialis yang rendah, sebesar 14,6 per 100.000 penduduk atau 0,13% per 1.000 penduduk. Selain itu, problematika yang terkait dengan masalah tenaga medis dan tenaga kesehatan ini adalah maldistribusi. Artinya jumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan masih terkonsentrasi pada Jawa dan kota-kota besar lainnya. Kematian dokter yang saat ini sebanyak 115 dokter dengan asumsi satu dokter melayani 2.500, maka bisa menggambarkan rakyat Indonesia sebanyak hampir 300.000 akan kehilangan pelayanan dari dokter. Begitu juga dengan meninggalnya dokter gigi dan perawat. Dan ini tentunya semakin dirasakan pada daerah-daerah yang memang dalam kondisi normal juga kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan, khususnya dokter. Apalagi dengan meninggalnya dokter spesialis yang saat ini tentunya dalam kondisi normal juga dirasakan kurang di Indonesia. Apalagi di saat pandemi kita membutuhkan para dokter spesialis, khususnya dokter spesialis paru, penyakit dalam, anestesi. Yang ini tentunya menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita selesaikan. Dokter adalah aset bangsa. Investasi untuk menghasilkan dokter dan dokter spesialis itu sangat mahal. Kehilangan dokter tentunya akan dapat berakibat menurunnya kualitas pelayanan bagi rakyat Indonesia. Dan tentunya kepentingan di sini adalah kepentingan bagaimana rakyat Indonesia tetap mendapatkan pelayanan dokter yang terbaik dan pelayanan dokter dengan mutu dan kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu perlu ada upaya ketegasan pemerintah untuk membuat langkah-langkah konkret di dalam upaya-upaya perlindungan dan keselamatan bagi para dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Salah satu upaya konkret yang tentunya kita harapkan adalah pemerintah membentuk Komite Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang tentunya terintegrasi dengan stakeholder kesehatan, melibatkan semua pihak, baik itu organisasi-organisasi profesi kesehatan, yang tentunya membutuhkan tugas-tugas yang lebih konkret ke depan dalam upaya-upaya untuk melakukan perlindungan dan keselamatan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, sekaligus melakukan pengawasan di dalam upaya-upaya perlindungan dan keselamatan tersebut. Kami di organisasi profesi kesehatan, baik itu dari Ikatan Dokter Indonesia dan organisasi profesi kesehatan yang lainnya, tentunya saat ini akan melakukan upaya-upaya bagaimana masyarakat tetap mendapatkan pelayanan yang terbaik. Bagaimana proporsi pelayanan kesehatan di masyarakat juga masih bisa dilakukan. Jangan sampai masyarakat juga dirugikan dan masyarakat kekurangan atau kehilangan mutu pelayanan kesehatan, dan itu tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami di organisasi profesi kesehatan tentunya berharap ini benar-benar menjadi perhatian yang lebih serius dan ke depan kita bersama-sama memerangi pandemi COVID ini untuk kepentingan rakyat Indonesia.